Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tolak kesenangan hidup dan keinginan untuk menyakiti, sampai kesedihan lenyap. Kesenangan bergantung pada orang lain, dan apapun yang bergantung pada orang lain, akan menjadikan dirimu seorang budak, akan menciptakan ikatan. Sedangkan tujuan akhir Buddha adalah kebebasan, nirwana, kebebasan dari semua ikatan. Karena itulah semua yang telah terbangun telah berkata, carilah nirwana. Jangan buang waktumu dalam kesenangan biasa. Pertama, kesenangan itu bersifat sesaat. Kedua, setiap kesenangan membawa rasa sakit. Rasa sakit adalah sisi lain dari koin yang sama. Ia membawa rasa sakit dalam proporsi yang sama. Semakin besar kesenangan, semakin besar pula rasa sakitnya. Jadi ketika dirimu menikmati sesuatu, sadarilah, rasa sakit akan segera mengikuti. Itu tidak bisa dihindari. Sama seperti siang mengikuti malam, dan malam mengikuti siang, rasa sakit dan kesenangan saling mengikuti satu sama lain. Mereka tidak pernah bisa terpisah, mereka tidak pernah bisa dipisahkan. Pertama, kesenangan bersifat sementara, itu hanyalah gelembung sabun. Membuang-buang hidupmu yang berharga untuk kesenangan, itu adalah tindakan yang bodoh dan tidak cerdas. Kedua, setiap kesenangan mendatangkan rasa sakit. Namun, orang-orang begitu bodoh, sehingga mereka tidak pernah melihat kaitan tersebut. Mereka mengira rasa sakit berasal dari sumber lain, mereka mengira kesenangan bisa ada selamanya. Berulang kali mereka terjerumus ke dalam rasa sakit, karena kesenangan mereka. Berulang kali mereka terus berpikir, bahwa ada beberapa alasan mengapa kesenangan ini hancur. Ada atau tidaknya alasan, itu tidak relevan. Setiap kesenangan bersifat sementara, akan hilang, dan setelahnya akan muncul rasa sakit. Dirimu bisa merasionalisasikannya. Rasionalisasi itu hanya akan membantumu untuk terus berada dalam kebiasaan lama yang sama. Namun, lihatlah faktanya. Melihat kebenaran adalah pembebasan yang luar biasa. Melihat bahwa setiap kesenangan pasti akan mendatangkan rasa sakit, dirimu akan terbebas dari keduanya. Dan yang ketiga, energi yang sama yang terlibat dalam kesenanganlah yang harus bergerak menuju ke nirwana. Kesenangan bergantung pada orang lain, nirwana sepenuhnya independen, itu milikmu sendiri. Ia muncul dalam keberadaanmu, itu adalah sifatmu, karenanya dirimu tidak bergantung pada siapapun. Dan karena itu adalah sifatmu, maka ia akan ada selamanya. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berlawanan dengan nirwana. Kebahagiaan hanya ada di antara kesenangan dan nirwana. Dalam kebahagiaan, ada yang independen dan ada yang bergantung, keduanya merupakan campuran. Maka dari itu, orang yang hidup dalam kesenangan semata berada dalam kondisi yang lebih baik. Ia sehat, sama sehatnya dengan hewan. Hewan hidup dalam kesenangan semata, ketika rasa sakit datang,
mereka menderita. Ketika kesenangan datang, mereka menikmati. Mereka terus berputar antara kesenangan dan rasa sakit. Orang yang hidup hanya dalam kesenangan, seorang Danwan, dalam hal tertentu sehat, normal, karena ia adalah bagian dari dunia hewan, ia belum menjadi manusia. Dalam hal tertentu, hidupnya jelas, tidak memiliki kerumitan. Namun, orang yang hidup dalam kebahagiaan, atau mencoba menemukan kebahagiaan, hidup untuk kebahagiaan, jauh lebih bingung, karena ia tidak berada di manapun. Ia bukanlah hewan maupun dewa. Ia berada dalam ketidakpastian. Ia menunggangi dua kuda, ia akan berada dalam kesulitan yang sangat besar. Dan disitulah hampir semua manusia berada. Sangat jarang menemukan manusia yang hidup hanya untuk kesenangan, sangat jarang menemukan Zorba dari Yunani yang hidup hanya untuk kesenangan. Ia jernih, tidak ada kebingungan dalam dirinya. Ia hanya berjalan di bumi, ia tidak tahu cara terbang di langit. Ia telah menerima hukum gravitasi, dan ia tidak mengenal hukum lainnya. Orang yang hidup untuk kebahagiaan, yang mengetahui keindahan musik, yang mengetahui keindahan lukisan, seni, yang mengetahui sesuatu yang lebih tinggi daripada yang bisa diketahui hewan, jauh lebih bingung. Ia jauh lebih kacau, karena saat dirimu mendengarkan musik yang indah, sesuatu disumbangkan oleh musik yang ada di luar, dan sesuatu disumbangkan oleh musik yang ada di dalam. Ini adalah pertemuan dua kutub. Dirimu tergantung di tengah, dan keduanya menarik dirimu ke arah yang berbeda. Dirimu akan menemukan lebih banyak kecemasan dalam hidupmu. Itulah sebabnya orang miskin tidak terlalu menderita dibanding orang kaya. Negara-negara kaya hidup dalam penderitaan, karena mereka memiliki cukup kesenangan, mereka muak dengan itu. Sekarang mereka menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, dari situlah masalah muncul. Bagian hewani sudah mapan, karena itu adalah warisanmu selama jutaan tahun. Itu ada dalam kimiamu, dalam biologimu, dalam fisiologimu. Semuanya sudah mapan, naluriah. Dirimu tidak perlu sadar, dirimu tidak perlu melakukan apapun. Tetapi jika dirimu menginginkan dan mencari kebahagiaan, maka dirimu akan masuk ke dunia yang lebih gelap, yang kurang substansial, lebih tinggi tetapi lebih gelap. Tujuan ketiga adalah nirwana, yang sekali lagi sangat jelas, sejelas tujuan pertama, bahkan jauh lebih jelas daripada tujuan pertama, karena tujuan pertama memiliki kejelasan, tetapi kejelasannya jauh lebih rendah. Tujuan ketiga memiliki kejelasan dengan kualitas tertinggi. Hanya orang yang telah terbangun, yang mengetahui kejelasan tujuan ketiga. Buddha berkata, tolaklah kesenangan hidup. Jadilah sedikit lebih dewasa. Jangan kekanak-kanakan, jangan tetap seperti hewan. Salurkan energimu untuk tujuan tertinggi dalam hidup, biarkan nirwana menjadi tujuanmu. Orang yang hidup dalam kesenangan, juga memiliki satu hal yang lebih dalam hidup mereka, yaitu keinginan untuk menyakiti orang lain, karena kesenangan menciptakan persaingan.
Jika dirimu menginginkan lebih banyak uang, tentu saja dirimu harus merebutnya dari orang lain. Jika dirimu menginginkan kekuasaan, maka orang lain akan kehilangan kekuasaan. Jika dirimu ingin menjadi presiden, maka orang lain tidak akan menjadi presiden. Oleh karena itu, ini adalah perjuangan yang terus-menerus. Dirimu harus menyakiti banyak orang untuk berhasil. Dirimu harus sangat merusak secara tidak manusiawi. Hanya tujuan nirwana yang bisa bersifat tanpa kekerasan. Jika tidak, kesenangan akan bersifat kekerasan. Buddha berkata, tolaklah kenikmatan hidup dan keinginan untuk menyakiti, hingga kesedihan menghilang. Waspadalah. Ia tidak mengatakan untuk menahan, ia tidak bisa mengatakan itu. Waspadalah agar kenikmatan tidak menarikmu ke bawah, sehingga perlahan-lahan dirimu terbebas dari warisan hewanimu, sehingga perlahan-lahan dirimu bisa melampaui biologimu. Hindari keinginan untuk menyakiti orang lain. Ada kegembiraan tertentu dalam menyakiti orang lain. Kita terus menyakiti orang lain, itu memberimu perasaan berkuasa. Saat dirimu bisa menyakiti seseorang, itu membantumu merasa bahwa dirimu berkuasa. Itu adalah keinginan yang sangat buruk, egois, tetapi semua orang melakukannya. Perhatikan dirimu sendiri, dalam banyak hal dirimu menyakiti orang lain. Dirimu mungkin tidak melakukan sesuatu yang khusus untuk menyakiti mereka, tetapi tindakanmu mungkin sudah cukup. Orang-orang berjalan sedemikian rupa, berbicara sedemikian rupa, sehingga orang lain terluka. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan mereka, karena apa yang mereka lakukan sangat halus. Mereka menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti, dan mereka menggunakannya dengan sangat terampil, sehingga dirimu tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka selalu bisa menemukan cara untuk merasionalisasi. Orang-orang bisa terus mencari cara dengan terampil. Seseorang harus tetap waspada sampai semua kesedihan lenyap. Jangan pernah menyinggung perasaan dengan apa yang dirimu pikirkan, atau katakan, atau lakukan. Ingatlah, itu tidak berarti bahwa orang-orang tidak akan tersinggung. Mereka mungkin masih tersinggung, tetapi itu seharusnya bukan niatmu. Buddha tidak mengatakan bahwa tidak seorang pun akan tersinggung oleh Sang Master, karena ribuan orang tersinggung oleh Buddha sendiri. Tentu saja banyak yang tersinggung oleh Yesus, jika tidak, mengapa dia harus disalib? Buddha berkata, jangan pernah menyinggung perasaan dengan apa yang dirimu pikirkan, atau katakan, atau lakukan. Itu seharusnya bukan niatmu. Namun, itu akan terjadi setiap kali Sang Master berbicara. Hampir tidak bisa dihindari bahwa banyak orang akan tersinggung, karena mereka akan mengerti dengan cara mereka sendiri apa yang dia katakan. Mereka tidak akan mendengar apa yang dia katakan. Mereka hanya akan mendengar apa yang bisa mereka dengar. Mereka akan salah paham padanya. Itu benar-benar tak terelakkan, itu tidak bisa dihindari. Aku mengatakan sesuatu kepada dirimu.
dirimu akan mendengarnya melalui pengalamanmu, melalui ingatanmu, melalui caramu menafsirkan sesuatu. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dirimu kumpulkan darinya. Itu akan lebih menjadi milikmu sendiri daripada milikku. Aku mungkin telah memicu prosesnya, itu saja, tetapi dirimu akan menjadi pencipta seluruh fenomena itu. Oleh karena itu, ingatlah, Sang Master tidak pernah menyinggung, tapi tetap saja orang-orang tersinggung. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.